Hai guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi nih bareng aku, Dianti Aziz. Guys, kemarin aku sudah infoin ke kalian ya di video sebelumnya mengenai syarat-syarat administrasi yang harus kalian persiapkan untuk mengikuti seleksi beasiswa LPDP ini. Dan sekarang aku mau infoin ke kalian nih mengenai esai. Jadi apa saja sih yang harus dipersiapkan di dalam esai kita ketika kita mau apply beasiswa LPDP. Nah, kalau untuk yang magister itu biasanya tidak terlalu rumit guys. Isinya hanya komitmen kita untuk kembali ke Indonesia jika kita tujuan luar negeri, dan kalau kita tujuan dalam negeri itu hanya berupa rencana kontribusi kita untuk Indonesia. Namun untuk program doktoral itu kalian diminta juga, selain esai juga diminta proposal penelitian kalian. Jadi kalian harus sudah mempersiapkan proposal disertasi kalian guys dari sekarang sebelum kalian apply LPDP, karena itu adalah syarat utama untuk program doktoral. Nah, kalau aku kemarin dalam membuat esai itu aku bagi dalam beberapa tahapan guys. Yang intinya di dalam esai kalian itu yang pertama harus memuat deskripsi diri. Jadi kalian harus deskripsikan dulu nih diri kalian di paragraf pertama. Aku itu mendeskripsikan diriku mulai dari pertama nama, kemudian latar belakang pendidikan, kemudian juga latar belakang pekerjaan, dan juga area of interest. Nah, di bagian sini kita jelaskan nih bahwa misalnya kita adalah siapa, dari mana asalnya kita, kemudian latar belakang pendidikan kita, dulu S1-nya di mana atau dulu S2-nya di mana. Bagi untuk yang mau apply S3, dijelaskan di bagian itu secara singkat dan juga jelas serta padat ya. Lalu latar belakang pekerjaan kita. Nah, terus gimana sama yang belum kerja? Nggak masalah ya, kalian tuliskan saja bahwa kalian fresh graduate yang akan melanjutkan kuliah. Namun buat kalian yang sudah punya pengalaman kerja, kalian ceritakan pernah bekerja di mana, sebagai apa, dan apa yang bisa kalian ambil dari pekerjaan tersebut yang bisa membentuk kalian saat ini, seperti itu. Dan juga jangan lupa jelaskan area of interest kalian. Misalnya seperti aku, oh saya minatnya di bidang manajemen farmasi dikarenakan begini. Jadi kalian jelaskan di dalam esai kalian tersebut bahwa kalian minat di bidang itu di latar belakang karena apa, atau mungkin karena memang waktu S1 kalian memang menggeluti bidang tersebut, kemudian kalian bekerjanya juga di bidang tersebut, sehingga ya area of interestnya kalian ya adalah bidang tersebut gitu. Jangan lupa itu harus kalian tuangkan di dalam esainya kalian. Nah, selanjutnya setelah kita mendeskripsikan diri kita juga perlu mendeskripsikan masalah apa nih yang lagi hot issue gitu yang terjadi, baik itu skala lokal maupun skala nasional. Kalian bisa menganalisa nih masalah urgent apa kira-kira nih yang ada di sekitar kalian, atau yang berkaitan dengan pekerjaan kalian, atau yang berkaitan dengan bidang ilmu kalian yang menurut kalian ini urgent nih, ini hal yang penting untuk segera diatasi. Nah, dalam mengangkat masalah ini kalian harus gunakan data. Jadi kalian coba deh cari-cari jurnal penelitian terbaru mengenai isu yang mau kalian angkat, cari datanya, masukin angka-angkanya, itu akan membuat poin plus dalam esainya kalian. Jadi istilahnya kalian itu bicara berdasarkan data yang sudah ada penelitian sebelumnya bahwa memang masalah ini urgent dan saat ini memang harus butuh solusi secepatnya. Nah, setelah tadi kalian deskripsikan nih masalah atau hot issue yang ada di lokal maupun nasional, lalu kalian masukkan juga di dalamnya solusi dari masalah tersebut kira-kira apa nih menurut pandangannya kalian. Jadi jangan cuma ngisi masalahnya aja, tapi kita coba mendeskripsikan solusi yang mungkin bisa diterapkan untuk masalah tersebut dari perspektifnya kita. Selanjutnya, deskripsikan ilmu yang akan kita pelajari. Misalnya aku kan tadi maunya nih ke manajemen farmasi. Nah, aku deskripsikan nih pentingnya ilmu manajemen farmasi apa terhadap Indonesia, seperti apa, perannya nanti seperti apa, itu kalian deskripsikan. Lalu selanjutnya, kalian deskripsikan nih mimpi kalian untuk Indonesia itu seperti apa, tuangkan di dalam esainya kalian. Misalnya di masa depan, di 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, kalian ingin Indonesia itu yang seperti apa sih dengan masalah yang ada, apa yang harus kalian wujudkan gitu ketika kalian sudah mengambil studi S2 nantinya. Lalu kalian juga tuangkan peran yang akan kalian ambil dalam mewujudkan mimpi kalian tersebut untuk Indonesia.
Misalnya kalian bermimpi, oh Indonesia dalam ke depan memiliki pelayanan kesehatan yang baik dan lain sebagainya. Atau misalnya di daerahku, misalnya kalian mengangkat isu lokal nih, di daerah saya ingin rumah sakit di daerah saya seperti ini. Nah, lalu kalian juga deskripsikan peran kalian. Nanti saya akan berperan sebagai A di bidang ini gitu. Jadi jelaskan, misalnya saya akan berperan sebagai pengambil kebijakan yang nantinya akan turut serta dalam merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan di salah satu fasilitas kesehatan, misalnya kalau di bidang kesehatan seperti saya gitu. Nah, kalian masukkan juga di dalam esainya kalian. Lalu yang terakhir, jangan lupa untuk memasukkan juga bagaimana cara kita mewujudkan mimpi yang sudah kita tulis tadi. Tadi kan kita udah jelaskan tuh bahwa ada isu yang urgent yang harus ditangani. Lalu berikutnya apa solusinya, sudah kita tuliskan juga. Lalu berikutnya apa peran kita dalam mencapai solusi tersebut gitu kan. Lalu berikutnya mimpi kita untuk Indonesia. Selanjutnya kita juga sudah sampaikan nih perannya kita nih dalam mencapai mimpi tersebut. Nah, dan yang terakhir kita juga harus bisa kasih tahu langkah yang akan kita lakukan adalah seperti apa untuk mencapai mimpi kita tersebut. Dan kalian mungkin nanti bisa buat step-stepnya. Misalnya nih kalian planning kan nih dalam term pertama 5 tahun pertama saya akan melakukan ini dan menjadi seperti ini. Terus term kedua dalam 10 tahun ke depan saya sudah bisa menjadi siapa gitu ya, dan bisa mengambil peran apa. Kalian tuangkan di esainya kalian. Seperti aku kemarin untuk mencapai tujuan dari mimpiku, yang pertama ya yang aku lakukan adalah melanjutkan studiku, yaitu berkuliah di S2 Manajemen Farmasi. Selanjutnya ya uraikan lagi setelah kuliah, belajar dengan tekun, bisa lulus dengan cepat, mendapatkan hasil terbaik dan bisa langsung berkontribusi. Kalian juga jelaskan kalian akan berkontribusi di mana. Apakah kalian menjadi praktisi, atau apakah kalian akan menjadi dosen, atau apakah kalian akan menjadi wirausahawan. Ya kalian semua yang tahu itu dan kalian yang menentukan kalian mau jadi apa, kalian tuangkan di esainya kalian. Gitu guys. Oke, itu dulu ya tips yang bisa aku share ke kalian mengenai cara membuat esai atau referensi yang aku lakukan ketika aku menulis esai. Tahapan-tahapannya, step-stepnya apa saja yang harus dimasukin di esai. Itu semua yang aku tuangkan kemarin di esai aku. Kalian bisa coba formulasikan esainya. Nanti aku juga bakal tulis kembali ya di kolom description apa-apa saja yang harus termuat di dalam esai. Dan kalau misalnya kalian kebingungan atau misalnya kalian, aduh aku bingung nih, ini nih apa sih yang harus dituangkan di sini? Kalau kalian mau bertanya ke aku langsung, kalian bisa DM ya, Instagram aku juga akan aku cantumkan di kolom description. Feel free ya untuk bertanya karena ini prosesnya tidak mudah, prosesnya panjang dan aku juga menjalaninya serta mengalami struggle di masa persiapan untuk melanjutkan studi ini. Tentunya aku akan juga berusaha untuk bisa membantu kalian semaksimal mungkin untuk mencapai mimpi kalian bisa melanjutkan kuliah dengan LPDP. Oke guys, sampai di sini dulu video aku. See you, bye bye.